Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Halim Maulana, NIM 2114010046. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang Jam'ul Quran. Yang pertama yaitu adalah pengertian dari Jam'ul Quran. Jam'ul Quran ini secara bahasa berasal dari kata jama'a majma'u jam'an, yang artinya menghimpunkan atau mengumpulkan. Selanjutnya yaitu Jam'ul Quran secara istilah. Secara istilah, Jam'ul Quran ini terbagi menjadi 3 kata. Yang pertama adalah jam, yang artinya mengumpulkan yang terbanyak. Kedua adalah kitabah, penulisan, yaitu sebagian saja. Yang ketiga adalah tadwin, pengumpulan sebagian saja. Yang kedua selanjutnya yaitu adalah Jam'ul Quran pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jam'ul Quran pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terbagi menjadi 6. Yang pertama adalah metode, yang kedua motivasi menghafal, yang ketiga Nabi mengajarkannya dengan dialek, yang keempat adalah penulisan Al-Quran pada masa Nabi, yang kelima penulisan pada masa Nabi, yang keenam adalah susunan Al-Quran. Yang pertama tadi adalah metode dalam Jam'ul Quran pada masa Nabi. Metode ini terbagi pula menjadi 2. Yang pertama adalah hafalan, yang kedua adalah tulisan. Selanjutnya adalah motivasi menghafal. Salah satu motivasi menghafal adalah orang yang berhak menjadi imam solat adalah orang yang paling banyak hafalannya. Dan yang ketiga adalah Nabi mengajarkannya dengan dialek. Macam-macam dialek yang diajarkan adalah bahasa Arab, bahasa Inggris. Adapun Al-Quran itu diturunkan dengan menggunakan bahasa Quraisy, akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang menggunakannya dengan bahasa kaumnya apabila itu dibutuhkan. Selanjutnya yaitu adalah penulisan Al-Quran pada masa Nabi. Al-Quran ditulis secara keseluruhan. Itu ditulis oleh 40 orang. Orang yang menulis di Mekah dan orang yang menulis di Madinah. Orang menulis di Mekah contohnya Abdurrahman bin Sa'ad, yang menulis di Madinah contohnya yaitunya Zaid bin Sabit, dan yang selanjutnya adalah pembukuan Al-Quran yang dibukukan oleh Ali bin Abi Thalib, Abu Darda, Zaid bin Sabit. Yang kelima adalah penulisan Al-Quran. Yang keenam adalah susunan Al-Quran. Al-Quran itu disusun dengan sebaik-baik mungkin. Yang selanjutnya yaitu adalah Jam'ul Quran pada masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah faktor pendorong. Yang kedua adalah bertumpu pada tulisan pertama. Yang ketiga adalah itunya adalah memiliki 2 saksi. Yang keempat adalah melibatkan semua orang. Yang pertama tadi yaitu adalah faktor pendorong. Faktor pendorong pada masa Abu Bakar agar Al-Quran itu dikumpulkan adalah khawatir bahwa Al-Quran itu hilang. Dan kedua adalah banyaknya para qurra yang mati syahid. Yang kedua bertumpu pada tulisan pertama. Maksudnya di sini adalah mencatat apa-apa saja yang telah dicatat oleh para sahabat Nabi, yang dicatat di atas kertas atau kulit atau di batu. Selanjutnya yaitu melibatkan semua orang, yaitunya diperlihatkan kepada seluruh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Al-Quran itu ditulis kembali. Yang terakhir adalah 2 saksi. Maksud 2 saksi di sini adalah orang yang memiliki hafalan Quran dan tulisan Al-Quran itu pada dirinya. Dan selanjutnya yaitu adalah yang terakhir adalah Jam'ul Quran pada masa Utsman bin Affan. Terbagi pula, yang pertama yaitu adalah faktor pendorongnya, yang kedua adalah panitia, yang ketiga adalah dialek Quraisy, yang ketiga adalah dialek Quraisy, yang keempat adalah ciri-cirinya, yang kelima
mencari sumber dari yang keempat adalah ciri-ciri. Yang kelima adalah ditujukan kepada daerah-daerah. Yang keenam adalah pembakaran. Yang pertama, faktor pendorongnya pada masa Utsman bin Affan agar Al-Quran itu ditulis secara keseluruhannya agar mudah untuk dibaca dan dipahami. Selanjutnya adalah panitia. Pertama, panitianya terdiri dari 4 orang. Dan selanjutnya bertambah menjadi 12 orang. Ciri-ciri dan terakhir adalah pembakaran Al-Quran. Membakar seluruhnya pada masa Utsman bin Affan. Mungkin itu penjelasan materi dari saya tentang Jam'ul Quran. Sekian, banyak salah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.